memang setiap habis pelaksanaan kami harus melakukan pengimbasan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tentang kenali potensi. Apa itu kenali potensi? Terus habis itu bagaimana cara kita dan bagaimana pentingnya itu akan kita bahas hari ini. Nah, sebelumnya kan saya tadi ada kirim link di grup sekolah. Nah, saya minta tolong Bapak dan Ibu Dewan Guru untuk mengisi link tersebut dari sekarang. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Tujuh jurus bebas bersamamu melangkah tepat. Tujuh jurus kalau menurut saya untuk pembelajaran audiotori ini memang cocok pada pembelajaran seni budaya, yaitu pada pembelajaran gerak tari. Karena audiotori itu kan berhubungan dengan pendengaran. Jadi di mana tari itu kita harus mendengarkan musik terlebih dahulu, lalu barulah kita merangkai setiap gerak yang akan kita perlukan untuk dijadikan sebuah tarian yang indah. Menurut saya seperti itu, Bapak Ibu. Oke, namanya. Mungkin ada lagi yang dari kinestetik atau. Baik, kalau dari saya dalam pembelajaran khususnya mata pelajaran bahasa Inggris, jadi dalam kelas saya selalu menggunakan media yang berbentuk visual yang dimana visual ini tujuannya untuk melatih peserta didik agar dapat menangkap secara cepat makna dari tugas yang diberikan. Seperti contoh pada saat pembelajaran, saya sering menggunakan media kuis, yang dimana kuis seperti media wordball. Di situ menjelaskan beberapa gambar, yang dimana nanti setelah gambar itu dijelaskan oleh siswa, Bapak Ibu gurunya bisa memberikan pertanyaan menggunakan kuis tersebut berdasarkan dari gambar tersebut. Nah, dari hasil pengamatan ini, maka peningkatan gaya belajar visual ini siswa mampu untuk menangkap lebih cepat dan merespon dari media pembelajaran tersebut. Ada beberapa contoh sebenarnya yang ingin saya tampilkan, seperti pada contoh ini. Saya menggunakan contoh kuis dari Wordwall. Jadi di sini ada sebuah gambar mengenai gambar tersebut, what the color of the car. Jadi di sini ada pertanyaan, siswa tinggal mengklik atau menjawab. Misalnya contoh seperti ini, maka jawaban betul. Ya, begitu saja Ibu dari saya. Terima kasih. Siap, terima kasih Bapak. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas pendapatnya. Mungkin satu lagi Pak, Bapak Ibu, terkait kita sama-sama berbagi pengalaman terkait dengan pembelajaran kinestetik. Ini biasanya olahraga yang paling oke. Ini kalau kinestetik ini biasanya memang berhubungan dengan gerak, Pak. Siapa? Mungkin Bapak? Oke, saya Pak. Saya Bu. Silakan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, untuk pembelajaran kinestetik itu sangat diperlukan dalam proses pembelajaran olahraga. Hal ini berhubungan dengan gerak dari peserta didik. Ada peserta didik yang lebih senang ketika meniru gerak yang akan dilakukan ketimbang hanya melihat langkah-langkah atau membaca langkah-langkah gerak yang akan dilakukan. Jadi minat peserta didik akan sangat tertarik ketika melihat gerakan yang akan dilakukan dan hasil dari sebuah gerakan itu dapat dia aplikasikan dalam sebuah permainan. Mungkin hanya itu untuk penjelasan dari gaya belajar kinestetik. Terima kasih. Ya. Nah, terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk berbagi informasi dan berbagi ilmu kepada
tunggal Bapak Ibu. Ada banyak kecerdasan yang ada di dalam tubuh manusia dan tubuh anak-anak yang ada di sini ya, peserta didik. Jadi setidaknya menurut gender itu ada 8 kecerdasan. Itu ada 8 ini Pak. Jadi ada kecerdasan linguistik, verbal, ada cerdas interpersonal, terus habis itu naturalistik, musikal, terus logik, matematika, interpersonal, body kinestetik, dan visual spiritual. Jadi ternyata begitu sangat pentingnya kita sebagai pendidik untuk mengenal potensi yang ada di dalam diri peserta didik, Bapak Ibu. Itu kenapa sangat penting? Karena yang pertama, kita sebagai Bapak dan Ibu Dewan Guru itu dapat mengidentifikasi karakter mana yang menjadi potensi keunggulan dan yang mana yang akan menjadi kelemahan yang ada di dalam peserta didik. Contohnya, pada saat kita belajar, kita seringkali memberikan contoh berulang, penjelasan yang berulang kepada peserta didik, tetapi tetap saja peserta didik itu tidak mengerti atau tidak paham. Artinya mungkin cara kita tidak kita salah menyampaikan atau memberi contoh, tetapi mungkin anak-anak tersebut tidak bisa menggunakan cara gaya belajar yang seperti visual ya. Kalau misalnya kita lebih berbicara, nah mungkin kita bisa mencari solusi dan alternatif lain menggunakan media auditory atau kinestetik yang bisa kita gunakan. Selanjutnya, melalui pemahaman kenali potensi ini, kita sebagai pendidik dapat memetakan kondisi atau kebutuhan peserta didik sesuai dengan karakternya masing-masing. Jadi begini Bapak Ibu, analoginya kita di sini sudah untuk yang kedua, Bapak Ibu, kita dapat memetakan kondisi dan kebutuhan peserta didik sesuai dengan karakternya masing-masing. Nah, saya percaya Bapak dan Ibu di sini itu adalah orang-orang yang sudah memiliki sebagian besar sudah memiliki anak ya Bapak Ibu. Jadi, iya sebagian besar Pak. Jadi analoginya begini Bapak Ibu, kita memiliki anak, saya sendiri ya, saya punya anak 3 nih Bapak Ibu. Jadi yang satu itu anaknya kayak gini, yang kedua begini, yang ketiga, pokoknya semua punya keunggulan dan kebutuhan masing-masing. Anak yang pertama tidak suka makan sayur, anak yang kedua tidak suka makan ini, dan saya anak yang ketiga, bagaimana cara saya untuk mencari solusi agar semua kebutuhan anak saya itu terpenuhi. Nah, begitu juga kita sebagai pendidik. Selanjutnya yang ketiga itu kita guru dapat memberikan pendidikan dan layanan pendukung, termasuk memberikan tugas dan penilaian yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Di sini maksudnya kita layanan pendukung itu kita sudah terapkan di sini Bapak Ibu. Salah satunya anak didik kita yang tidak bisa membaca. Nah, akhirnya kita sebagai peserta didik mengutamakan dan memfokuskan anak itu, memfasilitasi anak tersebut sesuai dengan pelayanan yang kita berikan. Nah, kita fokuskan untuk anak tersebut private atau ke satu guru yang fokus ke anak tersebut. Dan yang terakhir itu guru dapat mengembangkan potensi keunggulan yang dimiliki peserta didik dan menangani kelemahan yang menjadi keterbatasan peserta didik yang muncul dari karakter yang dimilikinya. Nah, yang terakhir, saya percaya Bapak dan Ibu Dewan Guru adalah orang-orang hebat yang tujuannya adalah untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi anak. Nah, kadang kita bertemu dengan anak nakal, Bapak Ibu, tetapi kita tidak harus fokus kepada kenakalannya. Kita dapat mencari akar masalahnya apa. Terus habis itu dari situ mungkin kita dapat menemukan keunggulan atau minat dan bakat anak-anak tersebut. Kita dapat
tidak mampu di kelas, tetapi mungkin saja pada saat kegiatan di luar olahraganya atau tari atau apa itu mereka unggul. Jadi seperti itu Bapak Ibu.